orang dari partai politik tertentu yang boleh jadi tidak ada di pemerintahan bisa mempersepsikan sesuai dengan kepentingan politiknya. Jadi dia mempersepsikan menimbulkan gaduh kan begitu katanya kan? Apa sekarang kita lihat kenyataan gaduh kah? Tidak. Bisa saja itu sebagai sesuatu katakanlah tanda kutip ya, lonceng peringatan bagi teman-teman para politician. Program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini, saudara, bersama dengan saya Nila Irda, yang mana hari ini saya sudah tersambung dengan pengamat komunikasi politik. Ada Bang Emrus Sihombing di sebelah sana, kita sapa terlebih dahulu. Bang Emrus, selamat datang, apa kabar Abang? Selamat pagi Bu Nila, salam sehat buat kita dan teman-teman redaksi di Tribun News dan pemirsa kita di seluruh dunia. Baik. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Bang Emrus, ini saya dipanggil Nila saja juga boleh loh. Boleh, terima kasih. Baik, Bang Emrus, ini hari ini saya akan membahas soal statement dari Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa mempunyai data intelijen begitu ya dari pergerakan partai politik yang ada di tanah air. Kalau saya kutip ini statement dari Presiden Jokowi, diantaranya beliau mengatakan bahwa mengetahui dalamnya partai seperti apa, mengatakan ingin mereka menuju kemana juga Presiden tahu, kemudian dikatakan bahwa informasi yang diterima ini komplit. Ada dari intelijen, kemudian ada dari intelijen di Polri sampai di TNI, Bang. Dan statement yang juga tersorot adalah hanya presiden atau hanya saya sebagai presiden yang punya data ini. Untuk pengantar terlebih dahulu, Bang Emrus, kira-kira melihat statement dari Presiden Jokowi ini seperti apa, Bang? Bisa diulang? Kira-kira Bang Emrus lihat statement dari Presiden Jokowi terkait data intelijen ini seperti apa, Bang? Baik, saya kira sangat wajar karena bagaimanapun presiden itu di dalam konteks negara demokrasi, saya kira sangat wajar data intelijen presiden mempunyai, karena data intelijen atau informasi tentang intelijen kan usernya kan adalah Bapak Presiden. Jangankan persoalan partai, persoalan keseluruhan Indonesia. Gitu ya, bukankah partai di Indonesia bagian dari Indonesia? Jadi tentang sesuatu hal di Indonesia diketahui, diterima oleh Bapak Presiden, dan kemudian hanya beliau yang memperoleh data itu, memang iya. Kalau ada data intelijen yang diperoleh ya bukan hanya Bapak Presiden, justru tidak baik. Jadi apa yang dikatakan Bapak Presiden saya kira sangat tepat. Karena bagaimanapun data intelijen tentang Indonesia kita itu maksudnya termasuk partai politik bagian dari Indonesia. Jadi saya kira tidak ada masalah di dalam konteks itu. Dan apa yang dikatakan Presiden menurut saya suatu hal yang memang normatif, yang memang logik, dan saya kira sangat baik. Karena bagaimanapun data intelijen segala hal, not only partai politik. Karena segala sesuatu yang ada di Indonesia perlu Bapak Presiden memperoleh data intelijen sehingga Bapak Presiden nanti bisa membuat suatu langkah-langkah tertentu yang sifatnya sifatnya untuk misalnya katakanlah mengantisipasi sesuatu kemungkinan terjadi berbasis kepada data intelijen tersebut. Demikian. Oke, artinya sangat wajar apabila Presiden Jokowi punya data intelijen. Nah, Bang Emrus tadi sempat mengatakan untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi terkait data tersebut. Kira-kira keperluan Presiden Jokowi sampai mengetahui data detail dari partai politik ini arahnya kemana sih, Bang? Saya kira tidak ada sesuatu arah yang katakanlah yang perlu kita curigai gitu ya. Saya kira sesuatu yang positif karena bagaimanapun maka saya katakan di awal tadi tidak sekedar hanya data tentang politik, partai politik, data tentang apapun boleh dong, karena dia harus tahu segala sesuatu yang ada di Indonesia. Justru menjadi menarik kalau memang segala hal tentang Indonesia Pak Jokowi tidak mendapat data intelijennya. Bukankah partai politik itu adalah bagian dari negara kita? Karena partai politik milik negara kan? Partai politik, jangankan partai politik, perusahaan-perusahaan pun menurut pandangan saya adalah milik negara. Kenapa? Unsur negara itu harus kita pahamin dulu. Apa itu negara? Yaitu pemerintah,
kedua adalah kedaulatan, kemudian adalah ada wilayah, dan ada rakyat. Ini yang dimaksud dengan negara. Jadi bukan hanya diartikan dalam pengertian negara itu hanya pemerintah, hanya pemerintah, tidak. Pemerintah part of daripada negara. Jadi oleh karena itu saya pikir segala hal tentang informasi intelijen tentang pemerintah, itu kan negara, unsurnya kan pemerintah. Tentang kedaulatan, tentang rakyat. Rakyat itu termasuk aktivitas politiknya. Dan juga wilayah kita. Data intelijen tentang wilayah kita saya kira perlu diketahui. Dan kedaulatan. Nah, kalau misalnya ada kedaulatan kita terganggu oleh hubungan dengan negara lain, kedaulatan Bapak Presiden, siapapun presidennya ya, tidak kita bicara Joko Widodo, siapapun presidennya, kalau misalnya ada data intelijen mengganggu tentang kedaulatan kita, Bapak Presiden harus tahu itu. Kemudian kalau ada data intelijen mengganggu tentang aktivitas politik misalnya, harus tahu. Kita bicara dalam konteks ini tidak hanya Jokowi sebagai presiden saat ini, presiden yang terdahulu dan seterusnya. Saya pikir presiden itu harus mengetahui semua data intelijen, dan presiden adalah user daripada data atau informasi intelijen itu. Demikian. Baik, Bang Emrus, kalau melihat dari statement Presiden Joko Widodo begitu ya, apakah ini kemudian bisa sama-sama diartikan bahwa tidak gertakan pada partai politik atau warning, atau justru malah ini sebagai salah satu sinyal dari Presiden Jokowi agar partai politik lebih berhati-hati untuk melakukan langkah atau mengambil sikap, Bang Emrus? Semua bisa jadi dipersepsikan manusia. Bisa misalnya, katakanlah partai politik mempersepsikan sesuai kepentingan politiknya dari statement Bapak Presiden. Para akademisi akan bisa mempersepsikan juga yang tidak sama dengan politisi misalnya. Kenapa? Teorinya sederhana. Pesan komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, apabila dilontarkan kepada halayak atau ke ruang publik, masyarakat bebas menafsirkan, mempersepsikan, dan memaknai. Jadi oleh karena itu pertanyaan Bu Nila tadi bahwa dia sebagai suatu warning, sebagai sesuatu yang macam-macam, ya silakan dipersepsikan. Gitu, karena makna atau persepsi tidak ada pada pesan, tetapi ada pada kepala manusia yang menerima. Nah, ketika orang memaknai, mempersepsikan hal tersebut, gitu ya, sangat tergantung kepada subjektivitas orang yang mempersepsikan. Sehingga coba cek orang dari partai politik tertentu yang boleh jadi tidak ada di pemerintahan, bisa mempersepsikan sesuai dengan kepentingan politiknya. Baru ada partai politik tidak mengomentari itu pesan. Gitu ya, pesan komunikasi. Jadi tidak jadi masalah, pasti ada sesuatu, saya tidak sebut sebagai pro dan kontra, tidak. Tetapi memberikan persepsi, pemaknaan terhadap pesan yang diberikan oleh Bapak Presiden. Siapapun presidennya, andaikan kalimatnya seperti itu. Tapi yang pasti, ketika Bapak Presiden menyampaikan seperti itu, Bapak Presiden atau Ibu Presiden ya, saya tidak tahu yang akan datang Ibu Presiden gitu ya, menyampaikan seperti itu, sesuatu hal yang dari aspek komunikasi suatu yang lumrah, karena bagaimanapun presiden itu adalah pemilik atau user daripada informasi dan data intelijen tersebut. Nah, oleh karena itu saya pikir bagi saya sebagai seorang komunikolog tidak sesuatu yang aneh bagi saya ketika orang mempersepsikan, memaknai, merespon sesuai kepentingan politiknya, sesuai keinginannya, karena memang itulah dari sudut konsep komunikasi. Dan boleh jadi mereka memaknai, mereka mempersepsikan, mereka menafsirkan tidak lepas daripada subjektivitas dan kepentingan-kepentingan di balik persepsinya, di balik pemaknaannya, di balik daripada opininya. Demikian. Termasuk juga kemudian apabila ada seorang kader begitu ya, kader partai atau mungkin politisi yang mengatakan statement Presiden Jokowi membuat gaduh. Ada juga yang mengatakan Presiden Jokowi sudah menyalahi kekuasaan gitu kan, menyalahgunakan kekuasaannya. Ini Bang Emrus sendiri melihatnya seperti apa terkait respon atau reaksi dari pihak-pihak yang justru menyoroti ini sebagai tindakan yang negatif? Baik, itulah sebagaimana saya katakan tadi, dasarnya berpikirnya konsep komunikasi. Jadi dia mempersepsikan menimbulkan gaduh kan, begitu katanya kan? Apa sekarang kita lihat kenyataan, gaduh kah? Tidak, gitu loh. Baru kemudian menyalahgunakan kekuasaan, karena memang presiden, siapapun presidennya, kan dia pengguna data atau
informasi tentang intelijen itu. Jadi tidak ada undang-undang yang ditabrak. Maka saya lihat ada suatu dialog ya di suatu media. Ada berdialog semacam itu, ada mengatakan bahwa tidak sesuai undang-undang, maka ada lawan bicaranya, udah adukan aja, laporkan aja ke proses hukum biar diuji di sana. Tapi tidak dilaporkan juga. Ya, oleh karena itulah saya berpendapat bahwa karena itu adalah user daripada data atau informasi intelijen adalah siapapun presidennya ya, bisa ibu presiden atau bapak presiden yang sudah berlalu dan yang akan datang. Saya kira demikian. Tetapi bagi saya sangat wajar ketika orang mempersepsikan, memaknai sesuai kepentingannya. Karena boleh jadi dia ada pada posisi oposisi daripada pemerintahan atau dia berada pada garis pemerintahan. Misalnya contoh yang pada garis pemerintahan. Misalnya diam itu tidak mengomentari, kan saya kira itu kan suatu sikap juga kan. Artinya bahwa tidak ada sesuatu yang luar biasa di situ, hal yang wajar, hal yang lumrah. Tetapi ketika orang memberikan persepsi, memaknai yang sifatnya katakanlah penyalahgunaan kekuasaan misalnya, ya wajar juga karena kepentingan politiknya di sana. Tetapi kita kembali kepada bahwa data dan informasi tentang intelijen usernya adalah Bapak Presiden, Ibu atau Ibu Presiden, siapapun nanti presiden kita. Demikian. Oke, dari statement Menko Polhukam ini, Bang Emrus, saya ada salah satu hal yang menarik. Pak Mahfud MD mengatakan Presiden Jokowi ini mengantongi data intelijen soal politisi, begitu kan, soal partai politik adalah untuk mendapatkan data politikus nakal dan politikus-politikus yang punya kerjaan gelap. Ini bagaimana kalau dari pandangan Bang Emrus melihat statement Mahfud MD? Saya kira juga produktif ya kalau itu bisa disebut sebagai warning lah. Gitu ya, karena bagaimanapun kan kita kenyataan fakta di lapangan, walaupun kadang-kadang kita sebut sebagai oknum, walaupun saya tidak setuju, tapi oke kita pakailah pemakaian istilah oknum. Ada nggak politisi kita dan yang sudah duduk atau belum duduk di posisi legislatif maupun eksekutif, mereka melakukan penyimpangan enggak? Gitu ya, pelanggaran hukum enggak? Korupsi enggak? Walaupun kita sebut secara oknum. Saya kira tentu data-data intelijen tentang mereka-mereka itu sangat wajar. Misalnya contoh, katakanlah saya menteri tertentu. Saya kira sangat wajar tentang perilaku saya di dalam mengelola kementerian ketika saya menteri misalnya, saya kira sangat wajar itu supaya bisa mencegah misalnya. Atau katakanlah boleh jadi untuk mengingatkan tentu dengan atau menindak sesuai dengan data tersebut, tetapi yang melakukan adalah aparat hukum. Saya kira sangat perlu, karena menurut saya data intelijen dan informasi intelijen ini kan sebagai sesuatu yang bisa hal yang bisa mengontrol daripada perilaku kita. Karena terus terang, andaikan tidak ada data intelijen atau informasi intelijen, kita manusia ini misalkan nanti jadi terlalu bebas melakukan sesuatu. Tetapi dengan data dan informasi intelijen, kan intelijen artinya sesuatu yang rahasia, tentu penggunanya adalah presiden, pemanfaatannya, saya kira sangat wajar itu dapat misalnya tentang politisi-politisi di Indonesia. Karena sebagai politisi, sebagai manusia, tetap juga kemungkinan bisa melakukan kekurangan atau kesalahan. Misalnya bukti coba kita lihat. Contoh sajalah. Mantan Dirut Pertamina kita kan sudah berurusan di KPK kan sekarang, gitu kan? Saya kalau misalnya ada pejabat semacam itu, suatu data intelijen, saya kira proses saja, tapi harus kuat data. Tapi yang memproses bukan bidang intelijen, tetapi aparat hukum yang bisa mendalaminya sesuai dengan kewenangannya. Demikian. Oke, baik. Artinya salah satu hal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bisa saya garis bawahi, Bang Emrus, ini adalah bagian dari untuk menjaga kestabilan negara begitu ya, apabila nanti ada hal-hal negatif yang kemudian bisa ditindaklanjuti pada bidang-bidang yang memang harus melakukan penindakan. Bang Emrus, kalau kita melihat Presiden Jokowi, ini kita berbicara politik menuju Pilpres 2024 datang. Di awal Presiden Jokowi sempat mengatakan tidak cawe-cawe, kemudian
ada juga statementnya, ya saya sebagai presiden harus cawe-cawe karena ini terkait bagaimana nanti keberlangsungan Indonesia begitu. Sampai hal positif, hal negatif diterima oleh Presiden Jokowi. Dikatakan sebagai Pak Lurah, dikatakan sebagai kingmaker Presiden Cawapres, sampai yang terbaru sekarang adalah statement Presiden soal memiliki data intelijen. Kalau dari Bang Emrus sendiri melihat sikap dan gaya komunikasi politik Presiden Jokowi ini seperti apa sih Bang? Baik, ya ini menarik pertanyaan gitu ya. Jadi dengan yang Ibu beri tadi latar belakang, maka sesungguhnya Bapak Presiden gaya komunikasinya adalah gaya komunikasi yang partisipatif, gaya komunikasi yang terbuka, gaya komunikasi yang apa adanya, gitu ya. Memang dari dulu Pak Jokowi seperti itu, sehingga ketika dia katakan itu sebagaimana yang ada dalam pikiran dan perasaannya itu diucapkan cawe-cawe dan lain-lain sebagainya. Kemudian pengertian cawe-cawe juga harus kita maknai dari dua perspektif. Perspektif denotatif, bahasa, arti kata, gitu ya. Yaitu cawe-cawe itu artinya mencampuri. Tapi pesan komunikasi juga bisa kita lihat dari makna konotatif. Yaitu makna di balik pesan itu. Tidak hanya makna yang tersurat, tetapi juga kita lihat makna tersirat. Nah, makna holistik dari suatu pesan komunikasi adalah bukan makna yang tersurat, yang tersirat. Gitu. Atau makna konotatif. Apa di balik makna pesan itu? Nah, itulah makna yang sesungguhnya. Itulah makna yang sesungguhnya. Jadi ketika katakanlah Pak Jokowi mengatakan seperti itu, saya pikir itulah bukti bahwa Bapak Presiden adalah sosok yang terbuka, sosok yang apa adanya. Dan dia dari dulu seperti itu kok, mulai dari wali kota dan sampai presiden saat ini. Demikian. Baik, ada makna tersirat dan juga ada makna tersurat yang kemudian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Ini kalau terkait data intelijen, ini dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Emrus. Terkait data intelijen yang disampaikan Presiden Jokowi dengan sangat lembut, itu tidak ada hal yang kemudian dinaikkan, ada bicaranya dan sebagainya, terlihat smooth, namun kemudian ada ketegasan di baliknya. Ini juga menurut Abang, apakah memang ada makna tersirat yang sedianya ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi? Baik, makna tersurat sebagaimana yang diucapkan oleh beliau. Makna tersirat kita harus lihat kemanfaatan daripada itu disampaikan. Bisa saja itu sebagai sesuatu, katakanlah tanda kutip ya, lonceng peringatan bagi teman-teman para politician, gitu ya. Jadi lonceng peringatan supaya mereka ini bertindak, bukan hati-hati, bukan. Berbuat dan bertindak sesuai dengan aturan, sesuai dengan idealisme, sesuai dengan pertanggungjawaban moral. Jadi saya tidak katakan supaya pejabat itu hati-hati. Kalau hati-hati berarti bisa kemungkinan neko-neko, tapi hati-hati. Tapi bukan itu. Tetapi adalah sebagai warning supaya mereka berada pada garis yang benar, pada garis idealisme, pada garis yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Itu warning saya pikir bagi para politisi gitu ya. Dan itu sangat baik karena bagaimanapun dalam hal ini presiden kan juga sebagai fungsinya adalah fungsi mendidik kan. Dia juga harus mendidik para warga negara Republik Indonesia. Tak terkecuali para politisi itu, dia harus dididik mereka itu supaya mereka bekerja atas dasar idealisme, atas dasar pertanggungjawaban moral, atas dasar katakanlah kejujuran. Demikian. Oke, terakhir Bang Emrus sekaligus jadi closing statement dari Abang ini melihat situasinya memang tadi Abang mengatakan ini bukan pro kontra ya, tapi nyatanya di publik yang keluar adalah pro kontra, ada yang setuju atau ada yang tidak berstatement soal apa yang disampaikan Presiden Jokowi, namun ada juga yang kemudian berstatement gaduh dan sebagainya. Sekaligus sebagai penegasan dan closing statement dari Abang melihat situasi adanya mata-mata di parpol yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini. Silahkan Bang. Baik, pesan komunikasi yang dilontarkan oleh para politisi merespon pendapat Pak Joko Widodo, saya kira bisa kita melihat posisi orang yang menyampaikan. Karena pesan komunikasi ditentukan oleh posisi seseorang. Pesan komunikasi ditentukan oleh kepentingan seseorang. Pesan komunikasi ditentukan oleh keberuntungannya. Jadi oleh karena itu efek yang diberikan masyarakat respon terhadap
Pak Joko Widodo itu adalah suatu respon kepentingan subjektivitas yang bersangkutan. Nah, oleh karena itulah saya pikir kita harus jernih melihat setiap persoalan. Apakah untuk kepentingan bangsa dan negara, apakah memang itu kewenangan dari Bapak Presiden dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika orang mencoba menggiring ke arah yang sifatnya tidak produktif, itu saya pikir saya sebut sebagai oposisi yang selalu sepakat untuk tidak sepakat, gitu ya, sehingga kita tidak melihat proporsi daripada statement daripada Bapak Presiden. Demikian. Oke, baik. Siapa yang berstatement akan dilihat dari subjek mana dia melihat statement dari Presiden Betul. Joko Widodo, begitu ya. Bang Emrus, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk berbincang bersama dengan saya. Hari ini kita punya gambaran juga apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, lalu bagaimana gaya komunikasi politik dari Presiden Jokowi, dan statement dari orang-orang yang mungkin ini bagian dari berseberangan dari Presiden Joko Widodo. Sekali lagi Bang Emrus Sihombing, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama saya pada kesempatan hari ini. Sehat selalu Bang Emrus. Salam sehat Bu Nila. Terima kasih. Baik, Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Nantikan program Tribun News on Focus selanjutnya. Saya Nila, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.